Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah dengan NIM 2000354 dari kelas PIPS 1B. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai bagaimana cara sumber belajar IPS yang baik dan mudah dimengerti oleh para siswanya. Nah, di sini saya akan menggunakan konsep mind mapping. Kenapa sih mind mapping? Nah, memang konsep mind mapping ini sudah banyak orang yang mengatakan mudah untuk dipahami, tetapi masih banyak orang yang jarang menggunakannya. Kenapa sih hal itu bisa terjadi? Yuk, tetap stay tune. Lihat video berikut ini. Nah, asal-usul bangsa Indonesia, KD2, kelas 1 SMP. Asal-usul bangsa Indonesia diawali oleh masa praaksara. Nah, masa praaksara ini merupakan masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Bagaimana sih periodisasi masa praaksara? Nah, periodisasi masa praaksara ini terbagi menjadi 3, yaitu secara geologis, arkeologis, dan perkembangan kehidupannya. Secara geologis terbagi menjadi 4, yang disingkat dengan Arpamene, Arkaikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum. Masa Arkaikum merupakan masa di mana belum adanya kehidupan, dan masa Paleozoikum di mana sudah terdapat hewan-hewan kecil seperti amfibi, reptil, atau hewan yang tidak memiliki tulang punggung. Yang selanjutnya adalah masa Mesozoikum. Nah, pada masa ini di mana sudah terdapat hewan besar, seperti yang sering kita kenal yaitu dinosaurus. Yang selanjutnya ada masa Neozoikum, di mana masa ini terbagi menjadi 2, yaitu masa tersier dan masa kuarter. Masa tersier ini sudah terdapat hewan-hewan besar, seperti gajah. Yang seterusnya adalah masa kuarter. Masa ini paling bersejarah bagi manusia karena merupakan masa awal kehidupan dari manusia. Nah, selanjutnya ada periodisasi secara arkeologis. Secara arkeologis, periodisasi dibagi menjadi 2, yaitu zaman batu dan zaman logam. Apa aja sih periodisasi arkeologis dari zaman batu? Nah, pada zaman batu ini juga ada 4, yaitu bisa kita singkat dengan Pameneme, yaitu Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Nah, di sini sudah terdapat contoh-contohnya ya. Pada masa Paleolitikum ada kapak perimbas, Mesolitikum ada orang-orangnya sudah hidup di gua, Neolitikum sudah terdapat kapak persegi, dan Megalitikum terdapat menhir. Nah, selanjutnya secara zaman logam. Apa aja sih masa zaman logam itu? Yaitu PTB, yaitu perunggu, tembaga, dan besi. Di sebelahnya sudah ada contoh-contoh dari masa PTB tersebut. Nah, periodisasi yang terakhir yaitu menurut perkembangan kehidupannya. Ada masa berburu dan meramu, di mana pada masa ini gotong royongnya sangat kuat. Mereka saling berburu mencari hewan sebagai makanannya. Yang kedua, masa bercocok tanam, di mana pada masa ini orang-orang saling bekerja sama untuk menebang hutan dan menggantikannya sebagai ladang. Nah, selanjutnya masa perundagian, di mana pada masa ini orang-orangnya sudah bisa membuat kerajinan seperti gerabah dan lain sebagainya. Nah, kenapa saya memilih konsep mind mapping ini? Karena menurut saya konsep mind mapping ini memang mudah dilakukan. Nah, rata-rata orang yang tidak menggunakan mind mapping itu adalah orang-orang yang menganggap mind mapping itu berupa kita harus bisa menggambar.
pintar menggambarnya agar mind mapping itu bagus. Nah, hal itu merupakan hal yang salah karena mind mapping tidak harus berupa gambar. Tetapi hanya panah-panah sederhana seperti ini juga bisa. Dan menurut saya ini juga lebih mudah dimengerti. Nah, apalagi pada zaman digital sekarang kita lebih mudah membuat mind mapping karena sudah ada aplikasi-aplikasinya seperti Canva dan lain sebagainya. Contohnya di sini saya menggunakan aplikasi Canva di mana sudah ada fitur latar belakangnya untuk mewarnai tulisannya, panahnya, dan lain sebagainya. Nah, untuk gambar-gambarnya sendiri saya download dari Google. Nah, untuk menghindari plagiarisme, sebaiknya gambar-gambar ini ditaruh sumber-sumbernya, bisa di sininya atau nanti di belakang slide-nya. Nah, selanjutnya, bagaimana caranya biar mudah memahami menggunakan mind mapping ini? Nah, kita bisa menggunakan warna-warna yang berbeda. Misalnya, untuk judul sendiri, kita menggunakan warna yang khusus, hanya satu-satunya digunakan. Nah, misalnya warna putih di sini hanya saya gunakan untuk judul dan tidak digunakan untuk tulisan lainnya, karena judul itu hanya satu. Nah, untuk sub-sub materinya atau materinya yaitu saya menggunakan warna kuning karena biar jelas. Sini hanya masa praksara dan periodisasinya. Dan untuk penjelasan lebih lanjutnya saya menggunakan warna lain-lainnya. Nah, agar lebih jelas juga bisa menggunakan panah-panah yang berbeda seperti ini. Warna-warnanya agar lebih terperinci. Misalnya di sini secara geologis anak-anaknya menggunakan panah warna kuning dan anak-anak dari warna kuning itu juga digunakan panah-panah warna biru sehingga bisa lebih mudah dimengerti. Nah, selain itu, kita bisa mencantumkan contoh-contoh dari gambar. Nah, gambar ini, kenapa contoh-contoh gambar ini? Karena gambar-gambar ini juga akan kita mudah mendeskripsikannya dari apa yang kita lihat. Seperti contohnya yang tadi saya jelaskan. Nah, selain itu, kelebihan dari mind mapping ini juga lebih praktis. Tadi cara membuatnya juga lebih praktis. Selain itu, cara buatnya tadi lebih praktis. Misalnya, hanya menggunakan aplikasi, kita download dan langsung bisa membuatnya. Tidak seperti pada mind mapping kertas, kita harus memberi kertas lipat, pulpen warna-warni, atau spidol, dan lain sebagainya. Belum lagi print-print gambar seperti ininya. Nah, selanjutnya, penyimpanannya juga ini lebih praktis. Jadi, penyimpanannya lebih sedikit. Misalnya kalau PPT itu penyimpanannya lebih besar, sedangkan mind mapping ini penyimpanannya lebih sedikit. Dan kalau misalnya satu gini, kita akan lebih mudah dan rajin untuk melihatnya. Karena cuma hanya satu, tidak seperti misalnya PPT yang banyak sekali dan karena terlalu banyak, kita malah malas untuk membukanya. Di sisi lain, PPT ini karena hanya mencantumkan poin-poin besarnya saja, maka akan melatih cara berpikir si anak dan cara mengingatnya agar lebih baik. Karena misalnya di sini ada singkatan pameneme. Apa sih itu pameneme? Nah, dengan singkatan ini mereka akan lebih memudahkan, tetapi mereka juga akan lebih berpikir. Bagaimana sih Pak itu apa? Bagaimana kehidupannya dan lain sebagainya. Nah, jadi
mind mapping ini sangat mudah dibuat apalagi pada zaman digital sekarang dan sangat mudah untuk dimengerti bagi para siswa yang menggunakannya. Juga para guru yang akan menjelaskan kepada siswanya. Misalnya nanti pada masa kerajaan, bisa tuh misalnya kerajaan Sriwijaya kenaikan masa kejayaannya bisa dengan panah yang ke atas, masa kemundurannya bisa dengan panah yang ke bawah agar lebih mudah dimengerti dan lain sebagainya. Dan pokoknya konsep mind mapping ini sangat-sangat mudah dan untuk generasi sekarang sangatlah cocok. Nah, sekian dari materi yang saya paparkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.